Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Syafira dari kelas B Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku geografi yang telah mencapai bab keempat. Bab keempat ini membahas 3 konsep utama yang penting dalam geografi sejarah, yaitu determinisme, posibilisme, dan adaptasi manusia terhadap alam. Ketiga pendekatan ini memberikan gambar bagaimana lingkungan dan manusia saling mempengaruhi dalam proses sejarah. Pembahasan yang pertama adalah determinisme. Alam sebagai penentu utama. Definisi teori determinisme menyatakan bahwa memainkan peran dominan dalam menentukan perilaku manusia dan peradabannya. Lingkungan dianggap sebagai penggerak utama sejarah. Selanjutnya adalah pandangan ahli. Friedrich Ratzel adalah salah satu tokoh terkenal dari aliran ini. Ia berpendapat bahwa iklim, topografi, dan sumber daya alam mempengaruhi perkembangan budaya dan manusia. Contoh sejarah. Peradaban Mesir kuno tumbuh di sekitar Sungai Nil karena banjir tahunan yang mendukung pertanian. Di sisi lain, kondisi geografis yang sulit seperti gurun pasir sering dianggap menghambat kemajuan masyarakat tertentu. Kritik teori ini mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan hubungan antara manusia dan juga alam. Manusia tidak hanya menjadi korban lingkungan, tetapi juga mampu mempengaruhi dan mengubahnya melalui inovasi teknologi. Selanjutnya adalah posibilisme. Alam memberikan pilihan. Definisi. Posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal de la Blache menolak gagasan dalam determinisme. Menurut teori ini, alam hanya menyediakan kemungkinan, sementara manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana memanfaatkan lingkungannya. Pandangan ahli. Vidal menekankan bahwa keberhasilan masyarakat bergantung pada kreativitas mereka dalam mengatasi tantangan lingkungan. Ia memperkenalkan konsep genre de vie atau cara hidup yang menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh alam. Selanjutnya adalah aplikasi sejarah. Sebagai contoh, masyarakat di dataran rendah menggunakan irigasi untuk mendukung pertanian, sedangkan masyarakat di daerah pegunungan mengembangkan terasering untuk memanfaatkan lahan yang miring. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak sekadar menyesuaikan diri, tetapi juga mampu mengoptimalkan kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah adaptasi, hubungan dinamis manusia dan alam. Definisinya adalah adaptasi, yaitu proses di mana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui perubahan biologis, budaya, dan teknologi. Tingkat adaptasi biologis, seleksi genetik yang memungkinkan manusia bertahan di kondisi ekstrim. Misalnya, masyarakat dataran tinggi seperti Sherpa di Himalaya memiliki kemampuan unik untuk mengolah oksigen di ketinggian. Kultural, pengembangan teknologi dan tradisi yang sesuai dengan lingkungan seperti rumah panggung di daerah rawan banjir atau pakaian tebal di daerah yang dingin. Contoh sejarah. Suku Eskimo menciptakan peralatan berburu khusus untuk bertahan hidup di wilayah kutub. Di Nusantara, kerajaan maritim seperti Sriwijaya berkembang dengan memanfaatkan potensi lahan basah dan muara sungai. Nah, hubungan ketiga konsep ini ialah menggambarkan hubungan kompleks antara manusia dan juga alam. Determinisme menekankan peran dominan alam, posibilisme menunjukkan kemampuan manusia untuk memilih, dan adaptasi menjelaskan proses menyesuaikan dinamis. Ketiganya membantu kita untuk memahami bagaimana sejarah dipengaruhi oleh lingkungan, sekaligus bagaimana manusia mempengaruhi lingkungannya. Kesimpulan bab ini
ialah pemahaman tentang interaksi antara manusia dan juga alam sebagai salah satu penggerak sejarah. Alam mungkin memberikan tantangan dan peluang, tetapi manusia dengan kreativitas dan inovasi mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan memahami determinisme, posibilisme, dan adaptasi, kita dapat melihat sejarah sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara manusia dan juga lingkungannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.